Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kerajaan Allah ada di antara kamu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini diberi judul Kedatangan Kerajaan Allah. Apa artinya? Kerajaan Allah akan dan sudah hadir di antara manusia. Kerajaan Allah artinya Allah meraja atas manusia, dunia, dan alam semesta. Allah harus menjadi pusat perhatian, sandaran, dan tujuan segala makhluk di dunia. Pertanyaan orang-orang Farisi tentang kapan datangnya kerajaan Allah mengingatkan dan menegaskan kepada para jemaat yang mendengar pewartaan Lukas agar mereka tidak diombang-ambingkan oleh berita hoaks bahwa kerajaan Allah ada di sini atau ada di sana. Sebab dengan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, untuk tidak juga membingungkan para pendengarnya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, yaitu kalau mereka melibatkan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam sikap, pikiran, dan tindakan mereka. Allah sudah datang dalam diri Tuhan Yesus yang telah datang di antara mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam pengajarannya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang kerajaan Allah agar pendengarnya memahami hadirat dari kerajaan Allah itu sendiri. Santo Lukas mencatat perkataan Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi atau juga ragi. Lukas bab 13 ayat 18 dan 21. Dengan dua perumpamaan itu, Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa hadirnya kerajaan Allah membawa sukacita dan rasa damai untuk semua orang. Orang merasakan kenyamanan dan ketenangan. Mereka memperoleh sukacita karena dapat bertumbuh dan berkembang dengan menghasilkan kebahagiaan bagi semua orang. Biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi pohon yang cukup besar, dan burung-burung dapat berteduh, bersarang, dan melanjutkan kehidupannya. Ragi membuat adonan mengembang, sehingga roti dapat disantap dengan nikmat dan memberikan kenikmatan. Kerajaan Allah hadir bukan dengan ornamen atau tanda lahiriah yang wah dan glamor. Namun, orang bisa mendapatkan manfaat
dan kebahagiaan karena kehadiran Allah di antara mereka. Saudara-saudari terkasih, ubi caritas Deus est. Di mana ada cinta, disitulah Allah hadir. Hadirat Allah itu sungguh-sungguh nyata dalam sikap, pikiran, dan tindakan yang dipenuhi oleh kasih dan kepedulian. Bagaimana Tuhan Yesus bersikap baik kepada semua orang, terutama mereka yang disingkirkan, orang-orang kusta, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan khususnya orang-orang berdosa. Mereka merasakan sukacita karena sambutan dan penerimaan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berpikir untuk mensejahterakan orang banyak dan bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Orang-orang yang lapar harus diberi makan supaya mereka tidak rebah di jalan. Lalu ia menggandakan roti, meskipun sebelumnya ia meminta para murid harus memberi mereka makan. Ia membangkitkan pemuda dari Naim yang ibunya seorang janda. Anak itu tumpuan harapan hidupnya. Tuhan memberikan sukacita dengan menghidupkan pemuda itu. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Zakheus yang disebutnya sebagai anak Abraham dengan bertamu ke rumahnya. Dan masih banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Yesus seperti disaksikan para penginjil suci. Apakah Anda sudah membacanya? Kehadiran Tuhan Yesus yang mencintai semua orang adalah tanda kehadiran Allah dan kerajaannya. Di mana Yesus, cinta Allah ditampilkan. Inilah inti dari kesaksian Injil. Yesus itu wajah Allah yang memerintah manusia dengan mengasihi mereka dengan sehabis-habisnya. Bahkan ia wafat di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, sekarang apakah kita masih memiliki pertanyaan yang sama dengan orang-orang Farisi? Apabila kerajaan Allah akan datang, Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak ada di antara kita. Tetapi kita percaya karena kita tidak melihat. Kita disebut lebih bahagia daripada Thomas. Sebab karena melihat aku, engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Iman akan hadirat Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu kita hadirkan kembali di tengah-tengah masyarakat dan dunia. Kalau kita hidup saling mengasihi, saling peduli, saling mengampuni, seperti Tuhan Yesus sudah melakukannya semasa hidupnya di dunia ini. Kedatangan kerajaan Allah hanya bisa dihadirkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus dan melaksanakan firman-Nya juga. Kita diundang bukan untuk mencari kerajaan Allah, melainkan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Caranya adalah dengan menampakkan wajah Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih, dan Maha Baik dengan melihat contoh
dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menjadi Kristus yang lain, yang menampakkan wajah Allah. Itulah sebabnya kita disebut orang Kristen. Apakah aku sudah mencintai sesamaku manusia untuk menghadirkan kerajaan Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang Kau utus pada kami. Ia menghendaki kami selalu berusaha menghadirkan kuasa hadirat-Mu dengan saling mengasihi. Bantulah kami menghadirkan kerajaan-Mu, sebab Dialah Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.